Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester genap semester 3 CMPI, yaitu tafsir amali surat Al-Imran ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulan fa'tubna ma'asyahidin. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, kepada apa yang Engkau turunkan. Wattaba'na, dan kami mengikuti ar-rasula, Rasul Isa. Faktubna, maka tetapkanlah kami bersama syahidin, orang-orang yang bersaksi. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Satu, kita berusaha beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Contohnya beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah adalah beriman kepada Al-Quran. Kenapa kok beriman kepada Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam, pedoman hidup bagi manusia. Ya. Jadi berusaha mengimani, dia hanya meyakini dengan lisan saja. Kata iman itu berasal dari apa? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita harus melakukan beberapa hal tersebut, yaitu dengan cara nopo? Melakukan, terutama mengamalkan dengan perbuatan. Contohnya waktunya ibadah, waktunya amal soleh, waktunya bekerja. Bahkan jika disimpulkan kita niat bekerja untuk ibadah, niat amal soleh untuk ibadah, karena perintahnya Allah. Jadi terus melakukan pembuktian iman dengan cara nopo? Hal yang apapun kita lakukan diniati menjalankan, diniati beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Kedua, kita mohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang beriman. Selalu mohon kepada Allah agar hati kita dijadikan seperti orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman terdahulu. Kenapa kita mohon kepada Allah dijadikan seperti orang-orang yang beriman? Ya karena orang-orang yang berimanlah yang diberikan kenikmatan ukhrawi. Meskipun kebanyakan orang beriman dikurangi kenikmatan duniawinya, tapi kita meminta dilebihkan kenikmatan ukhrawi. Dan kita selalu berusaha gimana caranya agar kita selalu ditetapkan iman kita. Dengan cara apa? Melawan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang yang ternilai sia-sia. Contohnya, kebanyakan tidur daripada ngaji, maka kita kurangi tidur kita banyakkan ngaji kita. Ya, banyak hal yang harus dibenahi dalam hati kita. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, selalu berusaha gimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman. Kedua, kita berusaha beriman dengan cara apa? Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya Al-Quran. Berarti kalau yang diturunkan oleh Allah, nanti kita berusaha mempelajari Al-Quran. Tidak hanya mempelajarinya, tapi mengajarkannya. Tidak hanya mengajarkannya, tapi mengamalkannya. Ya. Berusaha terus-menerus gimana caranya hati kita ditetapkan, iman kita ditetapkan, yakin bahwa kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, selalu menyebarkan Al-Quran. Oleh karena itu, dan kami telah mengikuti Rasul. Jadi kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti jejak-jejak Rasulullah, bahkan
meneruskan perjuangan Rasulullah. Selalu mohon kepada Allah agar dijadikan kita bisa melakukan perintahnya Rasul, mentaati perintah-perintahnya Rasul, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian. Jadi kita mohon kepada Allah agar selalu ditetapkan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk orang-orang yang memberikan kesaksian atas diturunkannya Al-Quran atau yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, salah satu kuncinya di ayat ini adalah berusaha mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Berusaha mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Berusaha mengajarkan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya. Wallahu, dan Allah khairu, sebaik-baik al-makirina, pembuat tipu daya. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita berusaha memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat membuat tipu daya. Membuat tipu daya itu apa? Selalu melontarkan kejelekan di balik kebaikan. Selalu membuat tipu daya dengan cara yang lain. Kita hindari seperti itu. Dua, kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat tipu daya. Ketika kita selalu berbuat jujur kepada siapapun, ya, termasuk agamanya Allah, termasuk kepada sesamamu muslim. Kepada siapapun kita hindari membuat tipu daya. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ila marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemuliaan Nabi Isa serta balasan bagi orang kafir dan mukmin. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku berkeputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Kita memohon kepada Allah agar disucikan hati kita, agar disucikan perbuatan kita, agar dijaga dan dibimbing seperti Nabi Isa yang dibimbing oleh Allah. Dua, kita berusaha mencontoh Nabi Isa yang selalu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kedua, kita berusaha mengikuti orang-orang yang iman kepada Nabi Isa, orang-orang yang berbuat baik, dan mohon kepada Allah agar dihindarkan mengikuti orang-orang yang berbuat kekufuran atau berbuat kekafiran. Selalu mohon kepada Allah agar dijaga hati kita, akan ditetapkan iman kita, selalu mengikuti perintah-perintah Rasulullah, selalu mengikuti ulama-ulamanya Allah. Seperti contohnya adalah umatnya Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa. Ayat selanjutnya, kepadakulah kamu kembali, lalu aku berkeputusan tentang apa yang selalu kamu persisi. Kita yakini bahwa kita akan selalu kembali kepada Allah, yaitu di akhirat yang kekal selama-lamanya. Dengan cara apa kita hidup kekal bahagia dengan di akhirat nanti? Dengan cara kita mengikuti jejak-jejak para rasul, terutama mengikuti jejak Nabi Isa. Mengikuti jejak Nabi Isa maksudnya apa? Selalu mengikuti perjuangannya Nabi Isa yang berbuat baik. Kita contoh, Nabi Isa memberikan makan kepada orang miskin, memberikan pakaian kepada orang miskin. Kita contoh seperti itu, yaitu selalu berbuat baik kepada sesama.
Adapun orang yang kufur akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat kekufuran. Kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari azabnya Allah. Karena apa? Azabnya Allah itu sangat berat. Azabnya Allah itu sangat pedih. Jadi kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat kekufuran, agar dihindarkan dari azabnya Allah. Selalu mohon kepada Allah agar dibimbing baik di dunia maupun di akhirat.